Januari 2025 menjadi awal tahun yang kelabu bagi warga Los Angeles. Kebakaran besar meluluh lantahkan perumahan hingga akses publik. Please go. Go. Tim Jam Praktek telah meminta izin sebelum melakukan syuting, baik dengan FBI dan National Guard di tempat. Mengacu pada peraturan di Los Angeles, Amerika Serikat, pengambilan gambar juga bertempat di tempat umum dan tidak memasuki teritori terlarang. Langkah ini untuk memberi edukasi serta meluruskan informasi dan video hoax yang beredar di masyarakat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jam Praktek. Ya, ketemu lagi bersama kita Uya dan Astrid di Jam Praktek. Kali ini Jam Praktek sedikit berbeda karena kita ada di Amerika, di Los Angeles, California. Dan yang kemarin beberapa hari yang lalu sempat terjadi kebakaran besar yang melanda Los Angeles, California, di mana kebakaran ini terjadi awalnya di hutan, ada beberapa titik. Yang paling besar ada di Palisades, Pacific Palisades, itu Palisade Fire. Yes. Dan yang kedua terbesar adalah di belakang sini, Altadena itu di dekat Eaton Canyon. Namanya Eaton Fire titik apinya. Dan sebetulnya kebakaran hutan sudah terjadi sering banget, setiap tahun pasti ada terjadi kebakaran, apalagi musim panas atau summer. Karena kalau saking panas itu kan biasa kan matahari bisa kena beling, gelas nanti membakar daun, pohon dan lain sebagainya. Tapi terjadi di musim dingin, ya, musim dingin. Tapi kenapa terjadi musim dingin? Karena musim dingin itu justru kering, jadi mudah terbakar. Betul. Nah, dan di belakang kita ini ada rumah salah seorang warga negara Indonesia, WNI Indonesia, namanya Mbak Endah Sri Rejeki. Sahabat kita ya? Sahabat kita, teman kita. Iya. Malah waktu pas 1 Januari kita makan di rumah Mbak Endah ya, kita ada pesta ya. Iya, di belakang kita teman-teman dekat aja. Ya, sempat kumpul di belakang. Dan waktu itu saya sempat bilang sama Cinta, pohon yang di belakang itu, ya. Ini ya, yang hitam banget yang udah kebakar ini. Ya. Pohon belakang ini itu masih banyak daunnya. Betul. Sementara saya bilang kok di rumah kita pohonnya udah pada mengering, udah rontok ya. Terus beberapa hari kemudian ya ini terjadilah kebakaran itu tuh di belakang situ yang ada merah-merah. Coba kalau bisa di zoom itu ada merah-merah, itu biasanya buat memadamkan api. Hingga kini kebakaran masih belum juga padam. Berbagai upaya untuk memadamkan ganasnya kobaran api, salah satunya pink powder, zat kimia yang disebar menggunakan pesawat. Bubuk berwarna merah muda ini mengandung air, amonium fosfat dan oksida besi untuk menghambat penyebaran api. Sejauh ini belum ada penggunaan pink powder untuk kebakaran di Indonesia. Jadi lebih dari 10.000 rumah, bangunan tuh macam-macam, kantor, supermarket, restoran, rumah, masjid, gereja, museum itu terbakar. Dan sebetulnya kebakaran ini seperti tadi kita bilang sudah sering terjadi ya Trit ya? Betul. Di LA ini bukan hal yang baru, setiap tahun berapa kali? Tidak hanya di LA, juga pernah kejadian di Orange County. Iya, ini hal yang biasa terjadi di sini karena kan Los Angeles ini dikelilingi oleh bukit. Dan ini yang menyebabkan akhirnya parah menyambar ke rumah-rumah itu karena adanya Santa Ana Wind. Yes. Angin besar Santa Ana yang kebetulan di beberapa hari yang lalu itu anginnya sangat kencang sekali. Kecepatannya sampai 80 mile per hour atau 80 miles per jam. Yang kalau kita di kilometer itu 130 kilometer per jam. Itu yang menyebabkan angin itu, api-api itu yang di atas itu. Nih, yang di atas. Ketiup angin sampai akhirnya percikannya cepat nyebar karena anginnya gede dan percikannya jatuh ke bawah. Nah ini contoh rumah ini Mbak Endah ini cuma 2 rumah yang kena ini, sebelah-sebelahnya enggak, padahal jauh dari atas bukit itu. Cuman karena anginnya yang kencang membawa api-api itu terbang dan
ya ini ke sebelah rumahnya Mbak Enda, awalnya di sebelah ya, yang kena percikan, terus habis itu kebakar baru nyamber ke sini. Dan pada saat itu pemadam sudah fokus ke memadamkan atau mencegah api tidak sampai ke rumah yang sebelah. Ya, karena yang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Dan jam 5:30 pagi ya subuh kita telepon-teleponan, Mbak Endah udah dievakuasi, mengungsi sama kucing-kucing juga. Dan jam 9 pagi pas saya telepon dia udah nangis, baru ngelihat di TV rumahnya terbakar. Dan nanti kita akan jelaskan apa penyebab api ini, bagaimana keadaannya rumah-rumah yang terbakar. Ikuti terus penelusurannya eksklusif di Jam Praktek, guys. Ribu orang yang menjadi korban dari kebakaran ini datang dari berbagai suku, ras, dan agama. Setidaknya ada 100 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebakaran ini. Salah satunya Yafi, warga negara Indonesia yang tinggal di Los Angeles. Dan sekarang kita bersama Yafi. Yafi ini YouTuber di Los Angeles, nama YouTube-nya Anak LA. Yang di sini juga kita akan tanya bagaimana kebakaran ini memang sering terjadi di LA dan sekitarnya. Ini di belakang kita juga ada di sekitar Pasadena ya. Iya. Pasadena tuh sebetulnya masih agak jauh dari titik api ya. Iya. Jadi cuman ya memang karena anginnya kencang bisa nyebar ke bawah ya. Betul. Sebenarnya kebakaran di LA itu gimana sih, Vi? Jadi kalau kebakaran di LA itu memang sering terjadi, apalagi kalau lagi musim panas dan musim dingin. Karena kalau musim dingin itu kan kering dan adanya angin Santa Ana itu benar-benar meniup kelembaban yang ada di tanaman-tanaman tersebut. Jadi mudah banget untuk tanaman itu terbakar. Nah, sayangnya kebakaran yang kemarin itu ditimpa lagi sama angin yang kita pun yang di LA ini nggak pernah rasain sebelumnya. Jadi kalau biasanya angin itu sekitar 30 sampai 40 miles per hour, ini sampai 100 miles per hour. Berarti sampai 160-170 km per jam ya? Kurang lebih sekitar bayangin gitu. Tuh kencengnya kayak apa? Dan beberapa orang udah ngerasa kayak gempa. Nah, jadi si percikan itulah yang karena ada angin nyampe ke beberapa rumah orang. Jadi ada beberapa rumah orang yang terbakar, beberapa rumah orang yang tidak terbakar. Ya ini sayangnya salah satu yang menjadi korban lah. Banyak juga yang bilang katanya rumah-rumah kaya yang mereka mungkin di Indonesia itu taunya mengenai Pacific Palisades. Betul. Mereka kurang mengerti mengenai masalah yang di Eaton Canyon. Ya. Dan rumah-rumah kecil ini juga ikut terbakar. Jadi memang menurut saya enggak, kan kadang buat netizen bilang katanya banyak rumah orang kaya atau apa, tapi memang ada 2 titik api ya. Di satu di Altadena, satu lagi di Pacific Palisades. Betul. Dan ini rumah-rumah kecil loh. Iya, ini rumah-rumah istilahnya kalau daerah Altadena itu working class family. Betul. Rumah orang-orang kelas menengah yang memang udah kebanyakan dari mereka bekerja seumur hidup untuk punya rumah. Itu yang nggak tersorot oleh media, yang seharusnya kita juga bisa tahu. Dan sebenarnya sedikit singkat aja, daerah Altadena ini salah satu daerah yang paling dimiliki sama orang-orang minoritas. Karena pada zamannya itu Altadena justru yang membuka daerahnya untuk orang-orang minoritas agar bisa memiliki yang namanya American Dream itu. Bukan hanya rumah-rumah mewah, kawasan ini didominasi oleh kelas pekerja dan minoritas yang bangunannya dengan mudah terlahap api. Lantas, bagaimana struktur dan material rumah di sana menurut arsitek? Ya, betul sekali. Jadi sebenarnya memang karena itu Los Angeles adalah termasuk daerah yang punya kondisi geografis yang punya resiko terhadap gempa. Jadi memang pada dasarnya konstruksi kayu itu lebih tahan, lebih fleksibel terhadap gempa. Itulah makanya kenapa banyak orang-orang di Los Angeles itu memilih konstruksi kayu atau material kayu sebagai rumahnya. Selain itu juga faktor ekonomi dan faktor waktu menjadi pertimbangan mereka, sehingga mereka itu lebih banyak memilih
konstruksi dan material kayu sebagai material rumah mereka. Cuma memang betul kalau kita mengkaitkan itu terhadap fire rating atau ketahanan terhadap kebakaran, betul sekali kayu itu lebih rentan atau lebih beresiko terhadap kebakaran. Jadi itulah yang makanya kenapa banyak sekali atau cepat sekali menyebarnya kebakaran yang kemarin terjadi di area Los Angeles. Jadi memang kalau yang saya pernah tahu, pernah baca, kalau dari pemerintah kotanya sendiri, mereka sudah coba untuk merelokasi area-area perumahan yang terlalu dekat dengan hutan. Jadi kan secara geografis Los Angeles itu kan dikelilingi oleh bukit-bukit dengan pohon-pohon yang cukup rindang atau padat ya. Selain itu juga mereka sudah mulai menetapkan standar-standar yang lebih aman untuk kebakaran. Misalnya juga bagaimana mereka mengimbau untuk menggunakan konstruksi yang lebih kokoh seperti batu bata atau beton yang lebih tahan terhadap api. Selain itu juga dari segi keamanan kebakarannya mulai diterapkan bagaimana di rumah-rumah itu ada alat pendeteksi asap atau smoke detector, lalu juga disediakan APAR atau alat pemadam kebakaran portable yang siap digunakan jika terjadi kebakaran gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita menyebutnya itu konstruksi basah. Jadi memerlukan waktu yang lebih lama dalam membangun atau menjadikan itu sebagai bangunan yang dapat dihuni jika dibandingkan dengan konstruksi kayu. Jadi memang tapi kalau berapa lamanya ya tergantung besaran bangunannya sendiri sih. Tapi yang pasti memang pasti lebih lama dibandingkan kita membangun rumah dengan teknik konstruksi kayu ataupun konstruksi kering gitu. Misalnya pakai gypsum atau partisi-partisi yang tidak memerlukan waktu untuk mengering atau jadi padat. Nah itu memang pasti lebih cepat gitu. Tapi memang ya itu plus minusnya ketika itu terjadi kebakaran, makanya itulah lebih rentan terhadap kebakaran gitu. Terbukti kalau nggak salah ada satu rumah kemarin di Los Angeles 3 lantai, dia pakai konstruksinya beton. Dia satu-satunya rumah yang masih berdiri di antara bangunan-bangunan lain yang sudah rata dengan tanah ya. Berbagai faktor dapat menjadi alasan besarnya kebakaran ini. Lantas, bagaimana menurut pakar kebakaran tentang kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles? Dan bagaimana mengantisipasi kejadian ini tak terjadi lagi? Peristiwa kebakaran di Los Angeles ini peristiwanya luar biasa karena kebakarannya bukan kebakaran hanya terjadi di bangunan, tapi juga terjadi di hutan dan ada interaksi. Kita dari sisi fire engineering mengkategorikannya sebagai wildland urban interface fire atau kebakaran yang melibatkan daerah yang berinteraksi antara daerah hutan dan daerah pemukiman gitu. Kalau kita lihat upayanya dari fire department di sana sangat bagus ya, mereka punya website. Nah, websitenya itu terus mengupdate, terus memberikan informasi kapan warganya harus evakuasi dan sebagainya. Nah, karena kejadian kebakaran ini bukan yang pertama kali, ada sebagian warga yang mengatakan dulu juga pernah terbakar gitu. Mungkin saya bisa mengatasinya kali ini, tapi ternyata kali ini skalanya luar biasa besar gitu. Ya, karena salah satu faktor yang tentunya kita pahami itu adanya pemanasan global atau kondisi di mana terjadinya peningkatan temperatur gitu. Nah, disinilah yang sekarang jadi tantangan para ahli di seluruh dunia ya. Gimana caranya memahami bahwa perubahan kok cepat banget terjadinya gitu. Yang tadinya basah habis tiba-tiba jadi sangat kering gitu. Nah, kalau di Indonesia itu relatif lebih mudah dipahami. Karena hutan kita itu kan sebetulnya basah ya. Tapi kalau kayu yang besar ini ditebang, dia akan langsung kena radiasi matahari. Pun demikian di negara-negara lain. Ini jadi tantangan kita sekarang. Jadi ada perubahan skala global yang menyebabkan perubahan cuaca dari musim penghujan ke musim kemarau itu menjadi sangat cepat.
Maraknya peristiwa kebakaran memicu masyarakat untuk lebih sadar langkah saat terjadinya kebakaran. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kebakaran? Tetap tenang dan jangan panik. Identifikasi di mana sumber api berada. Menjauh dari benda yang mudah terbakar dan matikan seluruh panel listrik. Segera evakuasi diri Anda dan orang terdekat ke tempat terbuka dan lebih aman. Berlindung dari kepulan asap dan jangan mendekat ataupun kembali ke sumber api. Hubungi pemadam kebakaran, ikuti jalur evakuasi yang aman, atau meminta bantuan warga sekitar. I actually do really love this. You know what? I have a friend that she just texted me that her and her family of 4 kids. Yeah. Okay, of course. Stuck in the house, they're not letting them leave, and she has no power and no gas. Whatever. God bless you guys. Thank you so much. Thank you.